Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aini sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Abraham Silaban. Kita awali sore hari ini dengan informasi setelah proses identifikasi selesai, jenazah korban mutilasi Bekasi dimakamkan di kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah. Keluarga korban mutilasi Bekasi hanya bisa pasrah saat peti jenazah Doni Saputra tiba di rumah mereka sesaat sebelum pemakaman. Sejumlah kerabat pun berupaya menenangkan ibu korban, Rusmini, yang terus menangis saat mengetahui anak pertamanya pulang dalam keadaan tak bernyawa. Sebelum dipulangkan, jenazah Doni Saputra, korban mutilasi yang jenazahnya ditemukan di Kalimalang, Bekasi pekan lalu, sempat berada di Rumah Sakit Polri untuk serangkaian proses pencocokan DNA hingga otopsi. Korban dikebumikan di pemakaman keluarga yang berjarak 3 km dari rumah duka. Karena kita dapat konfirmasi dari keluarganya juga bahwa semalam semua urusan yang ada di kepolisian Ramat Jati sudah bisa diselesaikan dan alhamdulillah tadi jam 5 sudah sampai rumah duka. Meski ikhlas dengan peristiwa mutilasi yang menimpa korban, pihak keluarga meminta pelaku dihukum berat. Tim Resmo Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Dari reka adegan terungkap tersangka memutilasi korban lantaran ingin menghilangkan jejak. Tim Resmo Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Rekonstruksi digelar di 4 dari total 7 lokasi. Mulai dari rumah pelaku hingga lokasi pembuangan jasad yang sudah dimutilasi. Di pembuangan sampah. 35 adegan diperagakan oleh pemeran pengganti karena pelaku berinisial A masih di bawah umur. Seluruh rekonstruksi yang diperagakan telah sesuai dengan keterangan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dan temuan petugas di lapangan. Sebanyak 35 adegan diperagakan di 4 TKP yang berbeda. Total 4 lokasi bang ya? Iya. Ada penambahan nggak bang tadi bang dari reka adegan? Cukup, semua 35 sesuai dengan rekonstruksi yang sudah kita buat. Pelaku kita perankan oleh pemeran pengganti karena pelaku adalah umurnya masih di bawah umur, jadi secara undang-undang dia tidak boleh dipublikasikan. Tapi sempat dihadirkan kan? Jadi gimana? Sempat dihadirkan nggak tadi? Hadir, tapi kita tidak publikasikan. Meski rekonstruksi melibatkan peran pengganti, pelaku A tetap dihadirkan ke lokasi dengan didampingi psikolog. Tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya Senin pekan lalu warga Kota Bekasi digemparkan dengan penemuan potongan jasad pria di bantaran kali. Potongan di bagian tubuh kembali ditemukan di bak sampah tak jauh dari lokasi penemuan pertama. Senin 7 Desember silam, warga perumahan Bumi Satria Kencana Kota Bekasi dan pengendara yang melintasi Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang Kayuringin, Bekasi Selatan gempar dengan penemuan jasad pria yang termutilasi. Jasad ditemukan di bantaran kali tidak jauh dari sebuah bengkel. Aparat Polres Metro Bekasi Kota yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan menemukan gunting dan baju dengan bercak darah. Pertama kali tahu tuh ibu bengkel, bengkel jam 8, dia teriak-teriak, ada mayat gitu. Nah, ikut dari belakang pada keluar kan, bener apa kagak. Terus pasti tegesin dia, mayat. Kalau dicek kondisi mayatnya gimana Pak? Ya gitu, kaki dua-duanya nggak ada, cuma tangan kanan doang yang sebelah ada, leher nggak, kepala nggak ada. Terus kaki juga nggak ada? Kaki dua nggak ada, tangan kanan doang yang ada. Ya. Posisinya di mana tuh Pak tadi? Itu pas di pohon besar itu Pak, pohon yang sana itu. Di atas apa di bawah Pak? Nggak nyangkut dia. Oh, nyangkut? Iya, terhalang pohon itu jadi nggak ngelinding ke kali. Oh enggak? Nggak gelinding ke kali. Ada pakaian? Enggak, tanpa busana.
Sebelum dibawa ke RS Polri, polisi juga mendapat laporan dengan ditemukannya potongan lengan kiri manusia di Perumnas 2 Jalan Tangkuban Perahu 5, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan. Bagian tubuh manusia ini ditemukan petugas pengangkut sampah saat akan memindahkan muatan dari bak motor ke kontainer sampah. Potongan lengan yang masih berlumuran darah ditemukan dalam kantong plastik. Lantaran takut, penemu potongan tubuh tersebut pun melapor ke polisi. Itu pas waktu membongkar, nah begitu kan kantong plastik hitam, saya sobek, kirain sih rongsokan botol aqua apa-apa, nggak taunya tangan. Kaget juga loh. Ya kaget, masa ya nggak kaget, nyampe nggak mau bongkar saya. Berarti pas abang tegesin itu masih ada di baktor itu, Bang? Masih. Belum turun ya berarti ya? Belum. Jasad pria termutilasi dan potongan lengan kiri yang akhirnya diketahui bernama Doni Saputra asal Cilacap, Jawa Tengah yang dibunuh oleh seorang remaja 17 tahun yang dipicu sakit hati karena sering dilecehkan. Politisi senior Amin Rais mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan protes penahanan pimpinan FPI Rizik Syihab. Sebelumnya, simpatisan FPI di Bekasi, Cianjur, dan Ciamis juga melakukan aksi serupa di Mapolres setempat. Politisi senior Amin Rais menyambangi Mabes Polri untuk bertemu Kapolri Jenderal Idam Aziz. Amin didampingi salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Marwan Batubara, beserta rombongan yang tiba di Mabes Polri pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Amin Rais beserta rombongan untuk memprotes penahanan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Kami berdelapan, khususnya ingin ketemu Bapak Kapolri. Saya juga sedang ada di luar kantor. Kemudian kami pokoknya ingin ketemu siapapun wakilnya. Kemudian dibawa ke divisi humas. Kepala divisi humas pun juga sedang pergi, sehingga tadi kita terima di stafnya. Gagal bertemu Kapolri, Marwan Batubara membacakan surat protes yang disampaikan ke Kapolri di hadapan wartawan. Pasca kepulangan Habib Muhammad Rizik Syihab atau HRS. HRS semestinya dilibatkan pemerintah membangun stabilitas nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat disayangkan yang terjadi adalah sebaliknya, timbul kegaduhan secara meluas dan berkepanjangan. Tampaknya hal ini disebabkan oleh berkelanjutan keterkejutan pemerintah melihat langsung jutaan orang simpatisan penerima HRS datang dari berbagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Protes penahanan Rizik Syihab juga disampaikan pendukungnya dengan berunjuk rasa di Mapolres Metro Bekasi Kota. Mereka meminta Rizik Syihab dibebaskan tanpa syarat dan menuntut transparansi pengusutan penembakan Laskar FPI di ruas tol Jakarta Cikampek. Demonstrasi juga terjadi di depan Mapolres Cianjur, massa melantunkan salawat di tengah guyuran hujan. Massa juga meminta Rizik Syihab dibebaskan karena dianggap tidak bersalah dan pengusutan kasus tewasnya 6 Laskar FPI. Setelah 20 menit menggelar aksi, perwakilan pendemo diterima oleh pihak Polres Cianjur. Sementara itu di Ciamis, Jawa Barat, ratusan simpatisan FPI merangsek masuk ke ruang Mako Polres Ciamis dan meminta untuk ditahan. Mereka bermaksud menyerahkan diri karena ikut dalam kerumunan penyambutan Rizik Syihab di bandara. Dalam aksi penyerahan diri ini sempat terjadi kericuhan, massa memaksa menerobos masuk ke ruang kantor utama Mapolres Ciamis dan saling dorong dengan aparat. Mereka menolak penahanan Rizik Syihab dan siap dihukum untuk menggantikan Rizik Syihab. Aksi mereka berhasil diadang dan kemudian dibujuk oleh tokoh agama juga pimpinan Polres hingga tidak berujung anarkis. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur memenuhi panggilan Komnas HAM hari ini. Pemanggilan tim dokter yang mengotopsi 6 jenazah Laskar FPI untuk mengungkap kasus penembakan. 6 orang dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mendatangi Komnas HAM tanpa memberikan pernyataan apapun. Ke-6 dokter Res Polri naik ke lantai 2, ruang pemeriksaan Komnas HAM di Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat. Pemanggilan ke-6 orang dokter untuk mendengarkan keterangan dari dokter yang mengotopsi 6 jenazah Laskar Front Pembela Islam. Hasil keterangan dari ke-6 dokter menjadi acuan Komnas HAM untuk mengungkap penembakan di Tol Karawang.
Wartawan senior Edi Mulyadi diperiksa penyidik Bareskrim terkait video investigasi penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Sebelumnya video tersebut diunggah Edi melalui kanal media sosial miliknya. Wartawan senior Edi Mulyadi hari ini memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, Edi mengaku tidak mengetahui detail pemeriksaan dirinya, sehingga tujuan kedatangannya masih bersifat klarifikasi. Nggak ngerti, kita makanya mau datang nih. Ini komandan kita nih, Bang Abdullah Katiri. Gitu. Kan juga sempat tidak hadir, itu kenapa Bang? Saya udah kasih pemberitahuan ke penyidik, saya berhalangan ada kegiatan lain. Jadi kalau kalian ada yang tulis, ada yang bilang mangkir, aduh jangan gitulah ya. Sama-sama, kan wartawan juga, jangan gitu-gituin. Abang-abang juga. Bukan abal-abal juga. Abang-abang. Sementara itu, kuasa hukum Edi Mulyadi Abdullah Al-Katiri menyebut video yang diunggah Edi melalui kanal YouTube miliknya tidak bisa dijerat hukum, sebab Edi berprofesi sebagai jurnalis sehingga jika ditemukan pelanggaran, maka harus terlebih dahulu diproses oleh Dewan Pers. Karena memang dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang mana aplikasinya itu ada MOU antara Kapolri dengan Dewan Pers. Jelas kan? Nah, di situ tidak bisa langsung kalau ada satu pemberitaan kemudian aturan di situ, ya mungkin kalian juga paham karena kalian wartawan. Jika keberatan itu harus ada counter. Silakan menjawab. Dan hak jawab itu ditembuskan ke Dewan Pers. Edi diperiksa polisi lantaran membuat dan mengunggah video yang direkam langsung dari TKP Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dalam video tersebut, Edi mengaku dirinya mendapat keterangan dari saksi kunci terkait peristiwa baku tembak polisi dengan anggota Laskar FPI yang sedang mengawal Rizik Syihab. Dalam video investigasinya, Edi menyebut ada perbedaan keterangan antara saksi di lapangan dengan laporan polisi. Edi mengaku telah memperoleh keterangan saksi yang mengatakan tidak mendengar suara tembak-menembak saat diduga terjadinya peristiwa penyerangan aparat polisi oleh anggota FPI. Dari Jakarta, Nadia Valeri dan Galih Bagas, iNews melaporkan. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di sejumlah titik di wilayah Karawang 14 Desember silam. Rekonstruksi melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Komnas HAM hingga Kompolnas. Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek pada 14 Desember lalu. Rekonstruksi digelar selama 4 jam di 4 lokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Mulai dari kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir di kilometer 51. Total ada 51 adegan dalam rekonstruksi tewasnya 6 Laskar FPI ini. Dalam rekonstruksi ini, polisi mengundang sejumlah pihak, diantaranya Komnas HAM dan Kompolnas. Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan, dari olah TKP, dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 ya yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga dipantau ya, ada dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas itu. Peristiwa penembakan hingga menyebabkan tewasnya 6 Laskar FPI terjadi di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember lalu. Saat itu polisi tengah melakukan penyelidikan terkait adanya informasi mengenai akan ada pengerahan massa saat pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebut terpaksa mengambil tindakan tegas karena anggotanya diserang oleh Laskar FPI dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun pihak FPI membantah. FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api. Tim Liputan iNews melaporkan.